Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bisa Class, a class for wherever you are. Hello, my lovely student. How are you? Are you fine? Good. Well, today we will discuss about chapter 3. Be healthy, be happy. Bab 3, menjadi sehat, menjadi bahagia. Nah, ini materi bahasa Inggris untuk kelas 9. Sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari pada materi ini. We will learn to choose healthy and safe product, to avoid harmful effect, and to get best result. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana memilih produk yang sehat dan aman. Kemudian untuk menghindari efek yang berbahaya, serta mempelajari untuk mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu, sekarang kita lanjut kepada halaman berikutnya, observing and asking question, mengamati dan menanyakan. Nah, kita baca dulu apa petunjuknya. We will look closely at the label of cough syrup, Pino, and the label of pain reliever, Cialis. The label provide different kinds of information about the drug. We will use an analysis table to find them. Kita akan melihat dengan dekat label sirup batuk, ya, obat sirup batuk yang berlabel mereknya apa? Pino, dan label obat menghilang nyeri, Cialis. Label-labelnya menyediakan informasi yang berbeda tentang obatnya. Kita akan menggunakan analisis tabel untuk menemukan mereka. Nah, them ini jadi untuk menemukan informasi-informasi, mengacu pada informasi ya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in group, kita akan bekerja di kelompok, dalam kelompok. First, we will study the example carefully and copy them in the notebook. Jadi, kita akan mempelajari contoh-contohnya dengan hati-hati dan mengcopy, artinya mencatatnya di notebook kita. Kedua, we will discuss and fill in the table with the facts stated on the label. Kita akan mendiskusikan dan mengisi tabel-tabel dengan data-data yang tercantum pada label. Seperti ada pada contoh ya. Finally, every one of us will handwrite the analysis in the notebook or type it on the computer. Kemudian masing-masing kita akan menulisnya analisis tersebut di buku catatan atau mengetiknya di komputer. Nah, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengungkapkan kalimatnya dengan lantang, jelas, dan benar. Nah, kita lihat di sini. Ini dia Pino, ini obat batuk ya. Jadi ini label obat batuk yang mereknya adalah Pino. Children's cough syrup, sirup batuk anak-anak, 75 ml. Jadi isinya adalah 75 ml. Cough mixture of formula 440 presented by Peanut. Obat batuk formula 440 dipersembahkan oleh Peanut. Use medicine according to the physician instruction. Gunakan obat berdasarkan instruksi dokter. Keep it in moderate temperatures. Simpan di suhu yang sedang. Keep away from children. Jauhi dari anak-anak, jangkauan anak-anak. Nah, ini dia yang terdapat pada label sebuah sirup batuk anak-anak. Nah, dari sini kita mendapatkan informasinya. Apa saja informasi yang kita dapatkan bisa kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Nah, kita lihat apa informasinya. Ini dia. Pertama, brand of drug.
Ya, di sini ada informasinya, fakta-fakta yang kita dapat, kemudian ditanyakan available atau tidak, tersedia atau tidak. Kemudian apa statementnya, buktinya apa jika tersedia. Oke, yang pertama, brand of drug, merek obatnya apakah ada tadi? Yes, ada. Apa mereknya? Pinox. Kemudian name of drug, ada nama obatnya? Yes, ada juga. Children's cough syrup, sirup batuk anak-anak. Nah, bagaimana dengan deskripsinya? Apakah ada? Ya, cough mixture of formula 440. Kemudian konten atau amount isi dari obat itu, apakah ada? Ada 75 mili. Kemudian use, apakah ada? No, available. Direction to use and dosage, apakah ada tadi bagaimana menggunakan dan dosisnya? Yes, digunakan sesuai dengan instruksi dari dokter. Direction to store, petunjuk untuk menyimpan. Oh iya, ada. Simpan di suhu sedang, kemudian jauhi dari jangkauan dari anak-anak. Expiration date, apakah ada tadi tanggal expire-nya? Tidak ya, jadi tidak tersedia. Cara kita untuk menganalisis fakta-fakta yang ada pada sebuah label. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh berikutnya adalah obat apa tadi? Pain reliever ya, yang dari produk Cipalas. Ini dia kemasannya, kemasan depan, ini kemasan belakang atau kemasan sampingnya ya. Jadi banyak di sini. Kita baca dulu apa saja yang ada pada Cipalas ini. Kita baca dulu bagian depan. Cipalas, acetaminophen liquid, pain reliever, fever reducer, alcohol-free, aspirin-free, sugar-free, 473 ml. Do not use if tamper evident. Safety seal around cap is broken or missing. Nah, ini kode barcode-nya. Ini nama produknya Cipalas. Kemudian ada di sini ditulisnya paracetamol, liquid artinya cairan, pain reliever, fever reducer, menghilangkan nyeri dan menurunkan demam. Free berarti bebas dari alkohol, bebas dari aspirin, dan bebas gula. Nah, isinya ada 473 ml. Penggunaan penyimpanannya, jangan digunakan jika segel pengamannya di sekitar tutup, rusak, atau tidak ada. Ini peringatannya, dan ini nomor barcode-nya. Nah, sementara itu di belakangnya tertulis drug fact, fakta-fakta tentang obat ini. Active ingredient in each 5 ml means 1 teaspoonful. Acetaminophen 160 mg. Purpose pain reliever, fever reducer. Uses temporarily relieves minor aches and pain due to the common cold, flu, headaches, sore throat, toothache, temporarily reduce fever. Warning, sore throat warning. If sore throat is suffered, persists for more than 2 days, is accompanied or followed by fever, headaches, rash, nausea, or vomiting, consult a doctor promptly. Do not use with any other product containing acetaminophen. When using this product, do not exceed recommended dose. See overdose warning. Stop use and ask a doctor if new symptom occur, redness or swelling is present. Pain get worse or last for more than 5 days. Fever get worse or last for more than 3 days. Keep out of reach of children. Overdose warning. Taking more than the recommended dose or overdose
may cause liver damage. In case of overdose, get medical help or contact a poison control center right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any sign or symptoms. Direction: do not take more than directed. See overdose warning. If needed, repeat dose every 4 hours or as directed by a doctor. Do not give more than 5 doses in 24 hours. Children under 2 years, under 24 lbs, ask a doctor. Children 2 until 3 years, 24 until 35 lbs, 1 teaspoonful, 5 milliliter. Children 4 until 5 years, 36 until 47 lbs, 1/2 teaspoonful, it means 7.5 milliliter. Children 6 until 8 years, 48 until 59 lbs, 2 teaspoonful or 10 milliliter. Children 9 until 10 years, 60 until 71 lbs, 2/2 teaspoonful, 12.5 milliliter. Children 11 years, 72 until 95 lbs, 3 teaspoonful, 15 milliliter. Adult and children 12 years and older, 4 teaspoonful atau 20 milliliter. Other information stored at room temperature 20 until 25 derajat Celsius or 68 until 77 derajat Fahrenheit. Inactive ingredient: citric acid, DNC red number 33, FDNC red number 40, cherry flower, methylparaben, propylene glycol, saccharin sodium, sodium benzonate, and purified water. Question 88897425279. Nah, jadi ini fakta-fakta yang ada pada kotak obatnya atau pada label obatnya. Active ingredient adalah bahan-bahan yang aktif, itu masing-masingnya 5 ml sama dengan 1 sendok teh. Kemudian ada mengandung paracetamol 160 mg. Tujuannya meredakan nyeri atau mengurangi rasa sakit. Nah, penggunaannya ya. Mengurangi rasa sakit sementara dan nyeri ringan yang disebabkan karena flu biasa, flu, sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit gigi, dan juga mengurangi rasa sakit sementara. Warning, peringatan, sore throat warning. Jadi sakit warning, peringatan untuk sakit tenggorokan. Jika sakit tenggorokannya berat, lebih dari 2 hari yang disertai dengan demam, kemudian sakit kepala, ras ruam, nazal, mual, atau muntah, konsul ke dokter segera ya. Jadi harus segera konsul dengan ke dokter jika terjadi indikasi ini. Kemudian do not use, jangan digunakan dengan produk lain yang berisikan paracetamol juga. Ketika menggunakan produk ini, jangan menggunakan dosis yang berlebih. Nah, lihat
peringatan overdosisnya. Stop use, berhenti menggunakan dan tanya ke dokter jika ada terjadi gejala baru, merah atau pembengkakan, nyeri lebih dari 5 hari, demam bertambah, dan lebih dari 3 hari. Jauhi dari jangkauan anak-anak. Nah, ini dia peringatan overdosisnya. Menggunakan lebih dari dosis yang direkomendasikan atau disebut dengan overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati. Jika terjadi overdosis, segera dapatkan bantuan dokter atau medikal atau hubungi pusat kendali racun segera. Medis cepat sangat penting, bahkan jika Anda tidak melihat tanda-tanda atau tanda-tanda gejalanya. Nah, direction, petunjuknya, jangan dimamakan lebih dari sesuai petunjuk ya. Jadi jangan overdosis. Kemudian jika dibutuhkan, ulang dosisnya setiap 4 jam atau sesuai petunjuk dokter. Jadi jangan lebih dari 5 kali di dalam 24 jam. Nah, anak yang berumur di bawah 2 tahun, tanyakan ke dokter dulu dosisnya, tapi 2-3 tahun itu 1 sendok teh, 1 sendok teh, kemudian 4-5, 1,5 sendok teh, 6-8 tahun, 2 sendok teh, 9-10 tahun itu 2,5 sendok teh, 11 tahun itu 3 sendok teh, nah dewasa dan di atas 12 tahun 4 sendok teh. Informasi lainnya, ya, simpan di suhu temperaturnya 20-25 derajat atau 68-77 Fahrenheit. Kemudian bahan yang tidak aktif, ini dia. Nah, ini pertanyaan, jika ada pertanyaan, ini nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, cukup banyak informasi yang kita dapat dari si Palas ini ya. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam analisis, tabel analisis kita. Nah, kita coba analisis, tabel analisisnya ini. Nah, yang pertama, apakah ada brand of drug-nya? Ya, ada, Cipalas. Nama dari obat itu juga ada, acetaminophen liquid. Nah, deskripsinya juga ada, pain reliever, fever reducer, alcohol free, aspirin free, sugar free. Kontennya ada tadi ya, berapa isinya? Untuk melihat konten, use, direction to use, and dosage, direction to store, and expiration date bisa dilihat pada kotak atau pada label tadi. Nah, konten ada, apakah tersedia, available? Yes, berapa kontennya? Yuk kita lihat. Ini dia kontennya 473 mili. Nah, selanjutnya apa yang diminta tadi adalah use ya, penggunaan. Nah, penggunaan di sini terlihat tadi berarti dia tersedia ya, available, yes. Ini dia, temporary ya, untuk use-nya. Nah, kemudian setelah use ada direction to use and dosage. Apakah tersedia? Yes. Bagian mana dia? Direction to use and dosage-nya ada tadi. Nah, ini dia direction to use and dosage ada ditulis di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya apakah direction to store ada? Yes ya, available ada. Nah, direction to store, bagaimana cara menyimpannya? Di sini dijelaskan, ini dia other information, direction to store. Ini dia, simpan pada temperatur 20-25 derajat ya, Celcius. Nah, expiration date, coba kita lihat. Tidak ada ya, tidak ada expire-nya di sini. Tanggal expire-nya berarti di sini kita menulisnya no, tidak tersedia. Kita kosongkan. Nah, my lovely student, sampai di sini sudah bisa menganalisa sebuah label
Nah, kalau sudah bisa, silahkan tugasnya apa? Carilah sebuah label atau carilah sebuah produk dan lihat labelnya, kemudian coba analisa menggunakan tabel ini. Oke, thank you for your attention. Jangan lupa subscribe this channel Perpisa Class, a class for wherever you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.